Sobat Cako Cika di rumah, selamat datang di episode kedua Komopedia, kreativitas tanpa batas. Apa kabar nih Sobat Cako Cika di rumah? Baik-baik aja kan ya pastinya? Nah, pada episode kali ini kita masih menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif, inovatif, dan juga kreatif pastinya. Bersama aku Rizky Amalia yang bakal menemani kalian selama 30 menit ke depan. So, stay tune terus ya! Nah, jadi pada episode kali ini kita bakal ngomongin tentang visual di dalam dunia videografi nih sobat. Jadi kita akan mengundang sosok yang kreatif dan pastinya inovatif juga dong. Nah, buat sobat Cako dan Cika yang kepo nih tentang narasumber kita hari ini, tetap saksikan Komopedia hari ini ya. Nah, untuk menjawab nih rasa penasaran Sobat Cako Cika di rumah, aku bakal nayangin profil narasumber kita hari ini nih. Let's check it out! Terima nikah dan kawinnya Tati Anasari binti Bapak Salaya dengan mas kawin tersebut tunai. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita bakal menghadirkan sosok anak muda yang kreatif nih, yang sudah berkecimpung di dunia visual pada dunia editing videografi. Mungkin langsung aja kali ya, ada Mas Tegar Arafa. Aku harus iya juga gak nih? Iya, harus iya juga dong, biar semangat Mas. Oke, siap. Nah, apa kabar nih Mas Tegar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak baik. Kiki, apa kabar nih? Baik juga. Alhamdulillah baik juga Syukur ya. sih, syukur alhamdulillah. Nah, mungkin langsung aja kali ya Mas Tegar. Nah, kan tema kita hari ini visual dalam dunia editing videografi nih. Iya. Nah, Mas Tegar sendiri di dalam dunia videografi sendiri nih, udah berapa lama sih Mas? Udah berapa lama ya? Sekarang tahun berapa sih? Tahun 2022 ya? 2022. Saking bener. ininya bingung tahun gitu. Aku tuh mulai dari 2019. 2019 ya? 2019, 20, 21, 22, 3 tahun berarti ya? 3 tahun, benar. 3 tahun di videografi. Videografi. Sebenarnya itu menurutku masih awam ya, Masih awam, iya. ya? Nah, tapi Mas Tegar sendiri jadi tertarik di dunia videografi itu karena apa nih Mas? Aduh, nih mau aku ceritain dari awal banget nih. Boleh banget dari awal. Pasti panjang nih soalnya kalau dari awal nih. Ya, Mau nggak apa-apa dari deh. awal banget apa aku persingkat gitu apa gimana? Dari awal banget, dipersingkat, diperjelas. Oh, gitu. Asik. Jadi awalnya itu di SMA ya, karena aku dulu di SMA. Nah, di situ ada pernah aku bikin konten-konten kecil-kecilan di Instagram gitu, 1 menit, 2 menit gitu kan. Nah, ada suatu ketika di mana guruku itu lagi nyari buat ikutan lomba film. Lomba film. Iya, oke. lomba film. Nah, itu kalau nggak salah FLS 2N, tahu Oh nggak tuh? iya, tahu Nah, FLS iya. 2N. Di situ dicari anak yang suka video tuh. Padahal aku dari situ nggak tahu aku suka video di situ kan. Cuma kebetulan karena guruku tahu dan aku kayak dikasih tahu sama temanku gitu. Aku kayak direkomendasiin gitu loh. Oke. Nah, terus wah, iseng nih, aku coba ikutan lah gitu. Bener. Pas ikutan, di situ aku mengenal film berarti kan. Mengenal film di situ aku belajar, tapi di situ kalau menurutku itu masih kayak pelajaran awamnya di film lah. Jadi belum ada yang namanya per divisi gitu. Jadi kita ngerangkap semuanya dan segala macam gitu. Di situ aku
ikut film di FLS 2N apa namanya? Ikut lomba, terus ngewakilin SMA dan itu pertama kali juga buat SMA aku. Dan alhamdulillahnya itu aku juara 1. Oke, berarti Sama pengalaman temen-temenku. pertama dan alhamdulillahnya juara 1 Nah, ya. bener banget. Nah, di situ tuh kayak rasa kepuasannya tuh terbayarkan gitu. Muncul lah di situ. Suka dengan videografi. Iya. Berarti awal mula suka videografi tahun 2019, awalnya karena hobi iseng-iseng, terus direkomendasiin nih sama temen buat ngewakilin sekolah ikut FLS 2N dan alhamdulillah menang ya Mas. Alhamdulillah menang. Nah, kalau suka dukanya nih Mas, awal mula di dalam dunia videografi nih apa kira-kira Mas? Suka duka ya. Suka dukanya itu kalau suka nih, kalau suka tentu karena itu yang pertama hobi. Dan yang kedua dari hobi itu aku bisa ngasilin ya beberapa lah buat jajan gitu kan. Dan kalau dukanya, dukanya itu katakanlah males sih. Aku tuh orangnya males kan. Kalau emang ada editing video, terus nggak ada deadline gitu kan. Kan biasanya ada kita dikasih deadline sama enggak. Nah, itu di situ semena-mena tuh. Dukanya sedikit sih kalau dari aku. Tapi kalau misalnya ada footage yang kurang mendukung atau pengambilan gambar yang kurang tuh menjadi hambatan juga nggak sih Mas dalam proses editing? Oh iya, kalau dari aku pribadi sebisa mungkin pas kita tag dari segi komposisi, dari segi komposisi cahaya juga gitu kan. Sebisa mungkin pas lagi kita tag itu udah mateng, udah enak gitu. Jadi biar kita pas proses editing tuh ya udah enak. Jadi kita jangan ngandelin nanti ini kita editing aja deh. Nanti kita proses editing aja lah. Kayak gitu-gitu terus. Nah, itu di situ kita ya aku pribadi ya nggak bakal nemuin kemajuan di situ. Ya mungkin ada yang ngandelin orang kayak gitu. Cuma dari aku pribadi sebisa mungkin pas produksi mateng, pas editing enak udah. Oke. Berarti menjadi salah satu hambatan juga ya Mas, misalnya ada footage yang kurang mendukung gitu. Oke, tapi aku mau balik lagi nih ke awal. Kan awalnya tadi suka videografi nih. Apakah sebelum suka videografi nih Mas Tegar suka juga dalam dunia editing gitu? Nggak ada kesukaan di editing. Oke, jadi sukanya emang mengambil gambar ya Mas? Aku lebih suka di mengambil gambar, di ngambil gambarnya itu karena di situ tuh kita ada keseruan tersendiri gitu loh pas produksinya. Tapi pas editing tergantung kita tag-nya sih. Kalau emang tag video yang kita emang suka, pas editing ya enak, suka gitu loh, senang gitu. Berarti suka editing itu ya karena sebelumnya emang suka videografi ya, jadi mau menerusin di dunia editing juga nih, satu paket gitu. Iya, bener. Nah, buat Sobat Cako Cika di rumah yang masih kepo nih tentang editing, videografi, atau pengambilan gambar tentang videografi nih, jangan kemana-mana, tetap saksikan Komopedia, kreativitas tanpa batas. Dan kalau dukanya, dukanya itu katakanlah males sih. Aku tuh orangnya males kan. Halo Sobat Cako dan Cika, kembali lagi di Komopedia, kreativitas tanpa batas. Nah, buat Sobat Cako Cika yang udah kepo nih sama Mas Tegar tentang editing di dunia videografi, kita tanya-tanya lagi yuk Mas Tegarnya. Nah, jadi aku mau tanya nih Mas, kan Mas Tegar udah lumayan lama nih di dalam dunia videografi dan editing juga. Kira-kira kalau Mas Tegar ngedit sebuah video tuh, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Mas? Ngedit video ya? Iya benar. Itu edit apa nih? Wedding apa edit film? Boleh nih Mas, kalau misalnya wedding berapa lama? Kalau wedding ya, ini sebenarnya rahasia pabrik sih sebenarnya sih. Karena kita kalau bilang ke anggaplah klien ya, itu 1 minggu, 2 minggu gitu.
Tapi secara kita pribadi tuh biasanya nggak lama sih kalau wedding. 1 hari jadi itu. Satu hari jadi? 1 hari jadi. Oke, itu kira-kira durasi video berapa menit itu? Itu durasi 1 menit. Durasi teaser. 1 menit. Namanya teasernya. Oke, kalau dalam editing film nih Mas, berapa lama? Kalau editing film ya, karena aku baru ngedit film pendek ya, itu memakan waktu. Aku nggak bisa apa namanya, mengestimasikan, karena pasti setiap film beda-beda kan durasinya. Dan aku secara umum aja, mungkin kalau emang 10 menit lah katakanlah, 10 menit kita editing cut-nya aja ya. Cut itu satu bulan lah mungkin. 1 bulan? 1 bulan atau enggak 3 minggu gitu. Berarti itu 1 bulan untuk video 10 menit ya Mas, short movie. Tapi ada nggak sih Mas video apapun, entah itu wedding ataupun film, prosesnya yang paling lama? Paling lama itu ya? Berapa lama Mas? Paling lama itu, ya itu 1 bulan sih. 1 bulan? Iya, 1 bulan itu. Nah, kalau dari hambatannya sendiri Mas? Dalam editing nih? Benar. Kalau aku pribadi itu dalam editing di bagian warna. Bagian warna. Di bagian warna, aku dari dulu sampai sekarang proses di editing warna itu masih jadi misteri. Masih jadi apa ya? Jadi kayak aku tuh belum bisa menemukan jati diriku di warna itu. Aku pengen ngasilin warna ini, tapi nggak kesampaian gitu. Nggak kesampaian. Masih terhambat di situ sih. Berarti hambatannya hanya di proses dalam pewarnaan video itu sendiri. Tapi kalau hambatan dari eksternal atau internalnya Mas Tegar sendiri itu kira-kira apa? Mood itu tadi. Mood, oke. Ya udah disampaikan di depan tadi ya. Buat teman-teman juga nih, misal nih kalau kalian moodnya enak, ya udah kita sampaikan tadi ya, moodnya enak, pasti di editing, pas kita lakuin editing itu pasti seneng dan hasilnya tuh biasanya lebih memuaskan gitu. Lebih memuaskan. Berarti dari mood ya Mas, kalau dari internal. Kalau dari faktor eksternal? Dari luar berarti ya? Benar. Dari luar. Ntar aku mikir dulu ya. soalnya dari hambatan dari luar itu jarang sih. Oh mungkin kalau kita ngedit di kos gitu kan, itu ada temen dateng itu bisa tuh. Hambatan tuh, teman itu hambatan tuh. Yang ada ngebantuin malah ngehambat kan itu. Nyebelinnya di situ. Oh berarti Mas Tegar ini tipe yang harus fokus ya Mas, dalam mengerjakan sebuah editing video. Bener banget, karena sekalinya terfokuskan itu biasanya dunia luar nih sudah terlupakan. Jadi kayak tahu-tahu nih udah jam 2 nih, udah jam 3 gitu kan. Tanpa sadar kita udah masuk di proses editingnya itu. Berarti harus fokus banget ya Mas. Nah, aku dalam proses editing sendiri kan pasti ada software yang dipakai nih Mas. Nah, kalau Mas Tegar sendiri pakai software apa tuh Mas? Boleh dong di-spill software-nya. Software ya? Jujur aku tuh cuma tahu Adobe Premiere Pro doang loh. Adobe Premiere? Iya bener, karena dari awal belajar itu aku bukan belajar sih, aku dikenalin nih, disogokin cara ngedit di Premiere gitu. Aku pas lihat pertama, wah ini apaan gitu kan, nggak tahu, dan ternyata pas kita pelan-pelan, oh ternyata gini ya, oh ternyata gini. Nah, dan itu pertama kali belajar di Premiere Pro. Setelah itu aku nggak belajar di yang lain sih, kecuali di DaVinci. Aku juga belajar di DaVinci. Berarti software yang dipakai itu berarti baru Adobe Premiere Pro sama DaVinci ya Mas? Iya bener banget. Nah kalau belajar itu ada yang ngajarin atau otodidak? Lebih ke otodidak. Karena ini yang tadi aku bilang ya, yang pertama itu aku disuguhin sama temenku. Jadi kayak benang merahnya lah, kayak dasar-dasarnya. Ini tuh buat nge-cut, ini buat mindah, ini buat nge-copy. Nah setelah itu aku ada tertarik tuh, ini kayaknya asik gitu kan. Setelah itu aku belajar nyari di YouTube, terus habis itu ngulik-ngulik sendiri gitu kan. Explore sendiri. Iya, karena rasa penasaran itu ya penting sih buat perkembangan diri juga gitu kan. Berarti karena rasa penasaran yang tinggi jadinya ngulik-ngulik sendiri, akhirnya jadi bisa editing video. Iya, benar. Nah, Mas Tegar, kasih dong tips and trick nih buat teman-teman sobat Cako Cika di rumah
kira-kira ada nggak sih tips buat pemula nih kalau mau terjun dunia editing videografi gitu? Tips and trick ya. Mungkin aku nggak berhak ya memberikan ini karena aku juga masih dalam proses belajar. Cuma aku ngasih tahu aja, misal temen-temen nih mau belajar di editing video dan tentang videografi lah katakanlah. Kalau kalian emang udah niat, mulai aja buat bikin konten yang kalian suka gitu. Oke. Jadi semisal jangan pernah ada kata keterbatasan, entah itu alat lah, entah itu kondisi dan situasi atau apa. Pokoknya udah mulai aja, kalau emang suka di situ mulai. Karena kalau nggak mulai sekarang kapan lagi gitu kan? Kalau nggak mulai sekarang kapan lagi? Iya. Oke, mungkin dari obrolan panjang tadi Mas Tegar udah haus. Wah. Mungkin boleh diminum nih Iya, Mas. bener juga ya. Jangan dijadiin wajah. Panas juga ya Jogja ya? Iya bener, Jogja emang lagi panas-panasnya nih Mas. Ya ini diminum nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Iya. Mungkin nanti bilnya di belakang ya. Mas? Waduh. Aku yang bayar ya, Iya. bukan yang aku yang dibayar ya. Jadi malu, silahkan. Wah, seger beneran ini mah. Langsung segar kan? Ada sponsor masuk. Bismillah ya. Oh gitu. Oh gitu tujuannya. Jadi tahu ya. Oke ini Mas Tegar. Kira-kira konsisten itu perlu nggak sih Mas buat perlu diri banget. sendiri? Jujur perlu. Aku pernah nyoba buat YouTube kan. Nyoba buat YouTube. Aku cuma kayak iseng doang tuh. Dan nggak konsisten. Ternyata di YouTube harus konsisten. Nah di situ kayak aku berpikir, wah konsisten itu perlu. Perlu ya Mas. Terus kayak di proses ya video-video gitu kan, kalau kita emang setengah-setengah kan pasti konsistennya juga setengah kan. Makanya penting konsisten. Konsisten itu berarti sangat penting ya Mas. Apalagi di dunia sekarang banyak gangguan-gangguan gadget Iya, benar. itu terus faktor dari luar, misalnya ada kata-kata yang negatif dari teman-teman, kan pasti itu membuat kita down gitu. Berarti harus pede dan konsisten terus ya Mas. Iya, sama satu lagi. Apa itu Mas? Harus ada rasa egois yang tinggi. Kenapa? Tapi dalam artian yang positif ya. Gimana itu? Egois yang tinggi itu dalam artian kita nggak peduli dengan orang-orang. Jadi kita fokus sama apa yang kita tuju. Jadi egois dalam arti positifnya itu ya untuk menuju tujuan kita. Jadi kita nggak peduli omongan orang lain, nggak peduli apa kita dijudge baik atau bener. Biasanya tuh ya kalau emang kita di komen bener, itu ambil aja yang itu. Soalnya bisa buat jadi kayak buat kita tuh kayak wah bangga ya. Aku tuh seneng, wah orang-orang tuh ada tuh yang berproses. Bukan bukan berbangga. Menikmati kayak ini videoku bisa dinikmati orang banyak nih hasil gitu. karyanya. Iya, jadi ada rasa kepuasan tersendiri. Bener Nah, banget. ya itu. Di situ tuh begitulah. Oke, berarti kita itu boleh egois ya Mas, Boleh. tapi dalam konteks artian positif. Nah, buat sobat Cako Cika di rumah dicatat tuh tips and trick dari Mas Tegar, terus apa ya kata-kata mutiara tadi aja. Mutiara. Oke. Oke, nah jadi di segmen selanjutnya kita bakal seru-seruan nih bareng Mas Tegar. Jadi buat sobat Cako Cika di rumah jangan kemana-mana, tetap di Komopedia, kreativitas tanpa batas. Kalau dari hambatannya sendiri Mas? Dalam editing nih. Benar. Kalau aku pribadi itu dalam editing di bagian warna. Halo Sobat Cako dan Cika, kembali lagi di Komopedia, kreativitas tanpa batas. Nah, sebelum kita seru-seruan nih bareng Mas Tegar, aku mau nanya nih Mas, mungkin satu pertanyaan terakhir. Oh, ada kali pertanyaan lagi ya? Ada dong. Oke, boleh. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas aspek visual editing yang harus kita perhatikan tuh Mas? Secara teknis nih. Secara teknis. Kalau secara teknis
paling lebih di pengeksportan sih. Jadi di eksportan itu ekspor itu kita pengen mau ke apa gitu, entah itu 4K kah atau 1080, dan dari segi FPS dan segala macam. Soalnya itu outputnya itu bakal mempengaruhi banget loh. Jadi kayak misal si videonya ini nanti pas perpindahan cut itu biar nggak anjlok gitu tuh, biasanya kalau dari aspek entah itu FPS atau apa itu biasanya ngaruh. Soalnya jadi kayak patah-patah lah. Jadi diperhatiin aja tuh di situ. Berarti aspek-aspek yang harus diperhatiin tuh FPS ya Mas, dalam apa? Exportingnya gitu. Iya, Mas. benar. Nah, jangan lupa dicatat ya Sobat Cakocika. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Mas main games nih. Kita mau Ada gamenya juga nih? Ada dong. Aduh, aku dikerjain nih kayaknya nih. Harusnya tuh katanya nggak ada gamenya loh kayaknya. Ada. Tapi sebelum main games mungkin bisa minum dulu lagi dong. Diminum lagi nih. Bisa. Boleh, Kan mungkin siap. haus, butuh energi Ternyata seger-seger. aku lagi puasa loh. Puasa. Oh. Cuma buka lah ya. Apa lah. Pas azan maghrib ini. Allah Akbar. Oke. Jadi kita mau main games tebak-tebakan nih sobat. Mungkin bisa langsung ditayangkan. Nah, jadi dari kita Ini nulis di sini apa gimana? Oke, boleh nulis di sini. Oke. Nanti ada beberapa gambar. Jadi Mas Tegar menebak nih, kira-kira ini dari gambar ini apa ya? Menunjukkan kata apa nih? Kan ini ada peti mati, terus ada logo dari salah satu. Kerjain ya aku. Iya. Dalam Tahu. waktu 5 detik. Ntar kan. Udah siap, Mas? Oh, belum nih, belum. Belum. Ini boleh mikir dulu nggak? Langsung aja kali ya. Kan udah dilihat nih, berarti udah mikir nih. Udah mikir, oh berarti dari tadi curi-curi ya Mas ya. Oke, mungkin langsung aja kita mulai gamesnya. Hitungan 3, 2, 1 dalam waktu 5 detik ya Mas. 5, 4, 3, 2, 1, next. Deadline. Jawaban Mas Tegar apa ini? Salah kayaknya sih. Tulisnya Deadline. Gak apa-apa Mas. Kita anggap bener ya. Weh, siap. Mungkin langsung next. Wah, Waduh. kalau ini tahu aku nih. Apa ini? Tahu nih aku. 5, 4, 3, 2, 1. Kelihatan nggak nih? Tading. Gimbal. Oke, bener lagi gimbal. Next Oh, masih ada lagi? ada dong. Kira-kira ada apa nih? Apa ini, Mas? Kejar-kejaran, huruf T dan sepasang. Oke, buat Sobat Cakocika yang mau ikutan main gamesnya boleh banget nih. Jadi kalian bisa screenshot dari layar, lalu jawabannya bisa kalian upload di Instastory kalian dan jangan lupa tag @mediakoma. Udah, Mas? Pusing aku, Mbak. Oke, bisa jawabannya kejar tayang. Waduh, salah lagi. Apa jawaban Mas Tegar? Maling ayang. Maling ayang dari mana nih? Jujur aku nggak tahu ini. Ini kejar-kejaran, ini Pusing. ayang. Oh, ini ayang kejar gitu ya? tayang jadinya. Aku taunya ini maling kan. Oke. Iya sih ada malingnya, tapi kan kejar-kejaran. Oh, gitu ya. Mungkin kita langsung next. Oh, ada lagi. Ada. Kali ini tebak Banyak juga ya? shortcut, Mas. Ctrl plus V. Kira-kira shortcut dari apa itu, Mas? 5. Ini kutulis juga? Tulis. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Paste. Wih, Wes, bener Wih, lagi. bener loh. Padahal ngasal loh. Langsung lagi. Ctrl S. Waduh. Mudah Umum banget ya? ini. Umum. Shortcut Umum. paling umum nih. 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira apa ya jawabannya? Ada teknis, ada teknis. Save. Oke, bener banget. Bener lagi. Wah, jago juga ya guys. Mas Tegar ini. Lanjut. Oke. Oh, udah selesai. Udah selesai. Udah Berarti selesai. dari 5 pertanyaan, Mas Tegar bisa menjawab 4. Karena pas ayang-ayang tadi. Oh, iya. Soalnya kalau ayang-ayang rada sensitif. Rada sensitif Iya. ya. Oke, seru banget ya. Dapat hadiah apa nih? Dapat hadiah.
Bisa kita obrolin di belakang aja ya hadiahnya. Siapa tahu kan pulang-pulang dapat ayang kan. Wah, dapat ayang. Bisa nih. Wah. Oke Mas Tegar, mungkin terakhir nih. Kira-kira dari Mas Tegar ada nggak sih pesan-pesan buat Sobat Cakocika di rumah yang mungkin pengen juga berkecimpung di dunia editing video ataupun videografi? Boleh banget nih Mas. Pesan-pesan nih, Benar. pesan-kesan ya. Iya. Buat temen-temen nih yang lagi belajar di editing, tetap semangat, terus bikin karya-karya yang lain dari yang lain, dan jangan lupa sih, jangan patokin harga terlalu tinggi aja sih. Jangan patokin harga terlalu tinggi ya Mas Nah, Tegar. Oke, mungkin jangan lupa dicatat tuh Sobat Cakocika pesan dari Mas Tegar. Penting banget ya. Penting dong. Soalnya jujur aku kurang dalam kata-kata mutiara. Oh, nggak apa-apa nih Mas. Oke nih Mas, mungkin kalau kita jenuh nih Mas, apakah kita harus tetap semangat juga? Jenuh ya. Pasti kan kita ada kejenuhan tuh misal dari Sebenarnya editing. pelampiasan kejenuhan setiap orang tuh beda-beda pasti ya. Mungkin ada yang melampiaskannya dengan ngopi, Bener. ini gitu kan, terus nongkrong gitu. Jadi yang pertama tuh kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Jadi kalian tuh kalau emang lagi nggak mood, kalian harus cari. Oh, aku pas harus mood tuh kayak gimana gitu. Terus misal aku lagi jenuh, lagi stres, aku tuh biasanya ngapain gitu. Kalau aku pribadi tuh kalau lagi stres, jenuh, biasanya aku pergi me time gitu. Aku ada tempat biasa buat aku healing gitu. Iya, relax badan gitu. Karena otak juga nggak bisa harus terus-terusan mikir gitu kan. Nah, di situ tuh bisa bikin kalian tuh nyaman gitu. Oke. Entah itu di bidang kalian di setiap semua bidang sih kayaknya sih. Bener banget. Jadi diri sendiri juga harus bisa dimengerti, harus bisa dimanjakan gitu loh. Oke. Jadi mungkin kita udah berada di penghujung acara nih Mas Udah Tegar. berpisah nih kita. Udah mau perpisahan Aduh. nih kita. Jadi aku mau menyampaikan terima kasih banyak banget buat Mas Tegar udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Komapedia pada episode kali ini. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih juga pada kru-kru yang udah bertugas pada episode kali ini. Nah, buat Sobat Cakocika di rumah, tetap saksikan ya episode Komapedia selanjutnya. Oke Mas Tegar, untuk closing nih Mas Tegar, boleh kita tagline bareng-bareng nggak nih Mas? Boleh. Boleh. Gimana? Jadi misalnya aku nyebut Komapedia, terus Mas Tegar jawab kreativitas tanpa batas. Oke, siap. Bisa langsung Mas? Siap, bisa. Oke. 1, 2, 3. Komapedia, Kreativitas kreativitas tanpa tanpa batas. batas. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.